Di sini ada teorema 10.1 yang berbunyi andaikan G dan H dua garis yang sejajar apabila ada dua titik A dan B, maka garis A double aksen sama dengan garis B double aksen dengan A double aksen sama dengan MH dikali MG, A dan B double aksen sama dengan MH dikali MGB. Nah, di sini ada pembuktian teorema 10.1. Diketahui G sejajar dengan H, garis G sejajar dengan garis H, titik A dan B dengan A sama dengan MH dikali MGA sama dengan dan B, B double aksen sama dengan MH bahwa garis A double aksen sama dengan garis B double aksen. Kita tentukan sebuah sistem koordinat dengan G sebagai sumbu Y dan sebuah garis tegak lurus dengan G sebagai sumbu X. Seperti ini gambarnya. Nah, kemudian di sini kita ambil titik A dan B sebarang dengan A tidak sama dengan B dan A bukan anggota G dan B bukan anggota G. Di sini saya mengambil A itu titiknya A1 sama A2, B itu titiknya B1 sama B2. Nah, kemudian di sini kan nanti dicerminkan A-nya itu menjadi A double aksen, A aksen dicerminkan dari A double aksen, kemudian B dicerminkan menjadi B aksen, kemudian dicerminkan lagi menjadi B double aksen. Nah, kemudian akan dibuktikan SNA sama dengan B double aksen dengan N-nya ini itu merupakan titik tengah dari garis A double aksen sama B. Andaikan persamaan garis H itu sama dengan adalah X sama dengan H, di mana K-nya itu tidak sama dengan 0, maka kita dapat mengambil titik P nih. Saya mengambil titik P itu X sama Y, di mana P-nya itu tidak sama, bukan anggota bilangan H. Nah, selanjutnya maka diperoleh MHP sama dengan P aksen, sehingga garis P aksen itu memotong titik H di titik Q. Di sini kan P-nya dicerminin menjadi P aksen, dicerminin lagi di P double aksen. Nah, di sini ada titik potong. Nah, ini titik potongnya itu titik Q. Karena H itu sama dengan X sama dengan K, dan P itu X, Y, maka titik potong si Q-nya itu terdiri dari K sama Y. Dengan titik Q-nya itu adalah titik tengah dari garis P aksen. Karena Q-nya itu K, Y dan P-nya itu X, Y, maka dapat dimisalkan P aksen itu X,1, Y,1. Maka diperoleh seperti ini. Q sama dengan X1 plus X per 2, Y1 plus Y per 2. Di mana Q-nya tadi kan K, Y. Terus jadi kita samakan. Kita cari K-nya dulu. K-nya itu X1 plus X per 2. Nah, ini duanya kita coret atau kita kalikan 2. Jadinya X1 plus X sama dengan 2K. Maka X1-nya itu 2K min X. Terus kita cari Y-nya. Y-nya itu Y1 plus Y per 2. Ini dikalikan 2, jadinya Y1 plus Y sama dengan 2Y. Maka Y1-nya itu sama dengan Y. Maka diperoleh MHP sama dengan P aksen sama dengan X-nya itu 2K min X min, terus Y-nya itu sama dengan Y. Y-nya 2K min X, Y. Nah, karena garis G adalah sumbu koordinat Y, maka MGP sama dengan P double aksen yang terdiri dari min X, Y. Nah, ini kita substitusikan sama yang tadi. Jadinya MH, MGP sama dengan MH, masukkan MGP-nya. Jadinya MH sama dengan min X, Y. Jadinya 2K dikurang min X, Y. Jadi didapatkan 2K plus X, Y. Karena tadi A-nya A1 dan A2, B-nya itu B1 dan B2, maka A double aksennya itu kita substitusikan lagi. Yang tadi kita dapat MH-MGP-nya itu kan 2K plus X, Y. Nah, ini kita masukkan jadinya 2K plus A1, A2. Terus yang B juga kita substitusikan dengan B1, B2 dengan rumus yang ini MH-MGP-nya, maka didapat jadi 2K plus B1, B2. Nah, karena titik N itu di tengah tadi garis B
A double aksen, maka N itu sama dengan 2N plus A plus B1 per 2 dan A2 plus B2 per 2. Diperoleh N-nya itu sama dengan 2N plus A1 plus B1 per 2, A2 plus B2 per 2. Dan A-nya itu maka diketahui kan A1 sama A2. Sehingga SNA-nya itu kita masukkan jadinya 2 buka kurung 2N plus A1 plus B per 2 tutup kurung dikurang A1 koma 2 dikali 2 A2 plus B2 per 2 dikurang A2. Maka diperoleh menjadi 2N plus B1, B2. Nah, ini sama kayak tadi rumus B double aksen. Sehingga demikian dapat disimpulkan bahwa garis AA double aksen itu sama dengan garis B double aksen. Jadi setiap ruas berarah dengan pangkal sebuah titik dan berakhir di titik pertama oleh MHMG adalah ekuivalen dengan setiap garis berarah seperti di atas. Jadi hasil transformasi MHMG adalah seakan-akan menggeser setiap titik sejauh jarak yang sama dan searah. Transformasi demikian dinamakan translasi atau geseran. Nah, selanjutnya ada definisi suatu padanan G dinamakan suatu geseran apabila ada ruas garis berarah garis AB sehingga setiap titik P pada bidang menjadi P aksen dengan GP sama dengan P aksen dan garis P aksen sama dengan garis AB. Setiap ruas garis berarah menentukan sebuah translasi. Kalau garis AB itu suatu garis berarah, maka dengan lambang GAB dimasukkan sebagai sebuah geseran yang sesuai dengan garis AB. Ini ada teorema 10.2 yang berbunyi apabila garis AB itu sama dengan garis CD, maka GAB sama dengan GCD. Nah, di sini kita punyai garis AB sama dengan garis CD. Ambil X sembarang, misalnya GAB-nya itu X1, GCD-nya itu X2. Nah, di sini kita bisa gambar bahwa garis X1 itu sama dengan garis AB. Terus garis X2 itu sama dengan garis CD. Karena AB sama dengan garis CD, maka garis X1 itu sama dengan garis X2. Maka ini dibuktikan bahwa X1 itu sama dengan X2. Jadi GAB itu sama dengan GCD. Jadi terbukti. Selanjutnya disampaikan oleh Kori. Baik, selanjutnya yaitu ada teorema 10.3 yang berbunyi andaikan G dan H dua garis yang sejajar dan garis CD sebuah garis berarah tegak lurus pada G dengan C berada di titik D, berada di titik G dan D berada di titik H. Maka apabila garis AB ekuivalen dengan 2 kali garis CD, maka GAB sama dengan hasil kali pencerminan MHMG. Untuk pembuktiannya itu kita ambil titik P sembarang dan misalkan P aksennya sama dengan geseran AB dari titik P dan P double aksennya sama dengan hasil kali pencerminan MHMG dari titik P. Maka akan dibuktikan P aksen sama dengan P double aksen. Jadi dari definisi yang sebelumnya telah dijelaskan oleh Meta, yaitu definisi geseran, garis P aksen ekuivalen dengan garis AB. Karena garis AB ekuivalen dengan 2 kali garis CD, maka P aksen ekuivalen dengan 2 kali garis CD. Dan karena C berada di titik G, maka hasil kali pencerminan MHMG dari titik C itu sama dengan MH dengan karena titik C-nya ada di G, jadi dia sama dengan MHC. Maka itu sama dengan hasilnya C double aksen. Maka ini berarti D ada di titik tengah dari garis C double aksen, sehingga C double aksen ekuivalen dengan 2 kali garis CD. Dari teorema 10.1 diperoleh garis C double aksen ekuivalen dengan garis P double aksen. Nah, karena garis C double aksen ekuivalen dengan 2 kali garis CD dan itu ekuivalen dengan garis P aksen, maka itu ekuivalen dengan P double aksen. Akibatnya P aksen sama dengan P double aksen. Jadi
geseran AB dari titik P sama dengan hasil kali pencerminan MHMG dari titik P. Nah, karena P itu merupakan titik sembarang, maka kita bisa sebut juga geseran AB sama dengan hasil kali pencerminan M. Oke, sebentar ya. Oke, dilanjutkan. Karena titik P itu merupakan tadi kita sebut sebagai titik sembarang, maka kita bisa sebut juga geseran AB sama dengan hasil kali pencerminan MHMG. Nah, berikut ada catatannya. Yang pertama, dari teorema yang sebelumnya itu dapat disimpulkan bahwa setiap geseran GAB dapat ditulis sebagai hasil kali dua refleksi pada dua garis yang tegak lurus pada garis AB dan berjarak setengah AB. Dan yang kedua, jika garis AB sebuah garis dan M ini titik tengah garis AB, sedangkan G, H, dan N tiga garis masing-masing tegak lurus di A, di M, dan di B pada garis AB, maka geseran AB sama dengan hasil kali pencerminan MHMG sama dengan hasil kali pencerminan MNMH. Nah, yang ketiga itu karena setiap geseran sebagai hasil kali dua refleksi, sedangkan refleksi adalah suatu transformasi, maka suatu geseran adalah suatu transformasi yang merupakan isometri. Jadi suatu refleksi adalah suatu isometri dan suatu geseran adalah suatu isometri langsung sebab setiap refleksi adalah suatu isometri lawan. Selanjutnya ada teorema 10.4 yang berbunyi jika GAB sebuah geseran, maka GAB inverse sama dengan GBA. Untuk pembuktiannya, jadi kan dari teorema 10.3 itu kita dapat geseran adalah hasil kali dua refleksi. Dan dari teorema 3.1 itu refleksi adalah transformasi. Dan dari teorema 6.1, tiap transformasi memiliki balikan. Maka setiap geseran merupakan transformasi yang memiliki balikan. Maka dari uraian di atas diperoleh GABA sama dengan MHMGA sama dengan MH dalam kurung MGA, maka itu sama dengan MHA dan itu sama dengan B itu sendiri. Nah, dilanjutkan dengan GABA, itu sama juga dengan MNMHA dan MN dalam kurung MHA, maka selanjutnya itu MNA. Nah, hasilnya sama dengan B itu sendiri. Jadi GABA sama dengan MHMGA sama dengan MNMHA atau GAB sama dengan MHMG sama dengan MNMH. Sedangkan jika kita menggunakan GBAB sama dengan MHMN ya dari titik B sama dengan MNB, maka sama dengan MHB. Maka hasilnya itu A itu sendiri. Dan GBA dari B itu juga sama dengan MGMHB dan dan kurung MHB dan sama dengan MGA, maka hasilnya A itu sendiri. Jadi GBAB sama dengan MHMNB sama dengan MGMHB atau GBA sama dengan MHMNN sama dengan MGMH, sehingga GAB inverse sama dengan ini MHMN inverse, maka hasilnya itu adalah MH inverse dan MH inverse atau bisa juga MHMN, maka itu sama dengan hasil GBA. Jadi GAB inverse sama dengan GBA. Selanjutnya ada teorema 10.5 yang berbunyi jika GAB sebuah geseran sedangkan C dan D adalah dua titik sehingga garis AB ekuivalen dengan dua kali garis CD, maka GAB sama dengan rotasi C perkalian rotasi C dengan rotasi D.
Untuk pembuktiannya di sini misalkan G sama dengan eh, hasil yang dapat dilewati oleh garis CD dengan K tegak lurus G di C dan M tegak lurus G di D, maka garis CD ruas garis berarah dari K ke M. Karena garis AB sama dengan 2 kali garis CD, maka GAB sama dengan hasil kali pencerminan MM dan MK. Maka ini disebut persamaan satu. Sedangkan SD sama dengan hasil kali pencerminan M MM dan MG itu didapat dari teorema misalkan D sebuah titik serta M dua garis tegak lurus yang berpotongan di D, maka SD sama dengan MM kali MG. Begitu juga untuk yang SC, maka kita dapat SC SD itu sama dengan ini tadi kan untuk yang SC ini itu kan uh, M enggak, yang ini kan SDSC kan yang dicarinya. SDSC-nya itu berarti ini MM MG, ini kebalik ya. Terus dikali MG MK. Maka karena ini dia pakai sifat asosiatif hasil kali transformasi, jadi ini bisa disatuin MM MG MG dikali MK. Maka itu kita pakai transformasi identitas jadinya MM ini hasilnya kayak gini atau sama juga MM MK. Dan ini disebut sebagai persamaan kedua dan berdasarkan persamaan satu dan 2 diperoleh GAB sama dengan SCSD. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dila. Selanjutnya ada teorema 10.6. Komposisi suatu geseran dengan suatu setengah putaran merupakan suatu setengah putaran. Pembuktiannya, andaikan GAB itu suatu geseran. Ambil titik C sebarang dan misal ada titik E yang tunggal, sehingga ruas garis CE itu ekuivalen dengan ruas garis AB. Ambil titik D, sehingga D merupakan titik tengah dari ruas garis CE. Berarti ruas garis CE ini ekuivalen 2 dikali ruas garis CD. Menurut teorema 10.5, geseran AB itu sama dengan setengah putaran D dikali setengah putaran C. Nah, kedua ruasnya kita kali dengan setengah putaran C didapat GAB dikali SC sama dengan setengah putaran D dikali setengah putaran C dikali setengah putaran C. Nah, dua setengah putaran C ini akan menghasilkan suatu identitas, maka didapat GAB dikali SC sama dengan SD. Jadi, komposisi suatu geseran dan suatu setengah putaran adalah suatu setengah putaran. Akibat dari teorema 10.6, andaikan SA, SB, dan SC masing-masing setengah putaran. Maka setengah putaran A dikali setengah putaran B dikali setengah putaran C sama dengan setengah putaran D. Dengan D sebuah titik AD ekuivalen BC. Pembuktiannya diperoleh berturut-turut setengah putaran C dikali setengah putaran B sama dengan geseran BC. Dua ruas ini dikali setengah putaran A, maka didapat jadi SC dikali SB dikali SA sama dengan GBC dikali SA. Ambil titik X sebarang, misal geseran BC dikali setengah putaran A sama dengan setengah putaran X. Sehingga diperoleh ruas garis BC itu sama dengan ruas garis AX. Karena titik X sebarang, jadi bisa diubah menjadi sebarang titik. Kita misalkan titik D, maka diperoleh geseran BC dikali setengah putaran A sama dengan setengah putaran X. Maka didapat setengah putaran C dikali setengah putaran B dikali setengah putaran A sama dengan geseran D dengan ruas garis AD itu ekuivalen dengan ruas garis BC. Jadi jika
SA, SB, dan SC masing-masing setengah putaran, maka setengah putaran A dikali setengah putaran B dikali setengah putaran C sama dengan setengah putaran D. Dengan D sebuah titik, sehingga ruas garis AD itu ekuivalen dengan ruas garis BC. Selanjutnya ada teorema 10.7. Hasil kali dua translasi adalah sebuah translasi. Pembuktian, andaikan dua buah geseran yaitu geseran AB dan geseran BC, diperoleh geseran AB dari titik A itu menghasilkan titik B, dan geseran BC dari titik B itu menghasilkan C. Jika geseran BC dikomposisikan dengan geseran AB melalui titik A, maka didapat geseran BC dikali geseran AB dari titik A itu sama dengan geseran BC dari titik B. Karena di sini geseran AB dari titik A itu hasilnya titik B. Maka didapat geseran BC dari titik B. Nah, geseran BC dari titik B ini hasilnya C, maka didapat titik C. Next. Andaikan titik E sebarang diperoleh geseran AB dari titik E itu sama dengan E aksen. Berarti ruas garis E aksen itu sama dengan ruas garis AB. Lalu di sini geseran BC dari titik E aksen itu sama dengan E double aksen. Berarti ruas garis E aksen E double aksen itu sama dengan ruas garis BC. Jika geseran BC dikomposisikan dengan geseran AB melalui titik E, maka diperoleh geseran BC dikali geseran AB dari titik E itu sama dengan geseran BC dari titik E aksen. Nah, geseran BC dari titik E aksen ini udah dijelasin di atas itu hasilnya menjadi E aksen. Berarti ruas garis E, E, ak- E double aksen sama dengan ruas garis AC. Sehingga diperoleh G double aksen dari titik E sama dengan double aksen sama dengan geseran AC. Jadi geseran BC dikali geseran AB sama dengan geseran AC. Kita bisa juga pakai pembuktian untuk membuktikan teorema 10.7 ini, kita juga bisa pakai pembuktian teorema 10.5. Ambil titik P dan Q sebarang sehingga dua kali ruas garis PQ itu ekuivalen dari ruas garis AB. Dan titik R sehingga dua kali ruas garis PQ ekuivalen ruas garis BC. Diperoleh geseran AB itu sama dengan setengah putaran Q dikali setengah putaran P. Dan geseran BC sama dengan setengah putaran R dikali setengah putaran Q. Jika geseran BC dikomposisikan dengan geseran AB, maka diperoleh eh, geseran BC dikali geseran AB sama dengan SQ SP dikali SR SQ. Nah, di sini SQ-nya di sini diasosiatif dulu. Nah, SQ-nya ini bisa menghasilkan suatu identitas, maka hasilnya menjadi setengah putaran R dikali setengah putaran P. Karena dua kali ruas garis PR ekuivalen ruas garis AC, maka diperoleh setengah putaran R dikali setengah putaran P itu sama dengan geseran AC. Jadi, geseran BC dikali geseran AB sama dengan geseran AC. Yang terakhir ada teorema 10.8. Jika geseran OA sebuah translasi yang ditentukan oleh titik O di mana 0,0 dan titik A, koma B, dan T transformasi yang didefinisikan untuk semua titik P, X, Y sebagai TP sama dengan X tambah A, Y tambah B. Maka T-nya itu sama dengan geseran O. Pembuktiannya, ambil titik P, X, Y dengan TP-nya itu sama dengan
X tambah A, Y geseran OA dari titik P dihasilkan P aksen. Berarti ruas garis PP aksen itu ekuivalen ruas garis OA. P aksen sama dengan X tambah A kurang nol di koma Y tambah B kurang nol, jadinya X tambah A, koma Y tambah B. Jadi, PP-nya itu sama dengan P aksen, sama dengan geseran OA di titik P. Untuk semua P anggota V. Artinya, ini berarti T sama dengan geseran OA. Untuk membuktikan dengan koordinat teorema 10.7, perhatikan dua buah translasi GEF dan GKH. Andaikan A sama dengan AB dan B C, D dengan ruas garis OA itu sama dengan ruas garis EF dan ruas garis OB sama dengan ruas garis KH. Ambil titik P di mana X, Y sebarang sehingga diperoleh geseran OAP. Geseran OA dari titik P itu menghasilkan PK aksen sama dengan X tambah A, Y tambah B. Dan geseran OB dari titik P sama dengan P aksen sama dengan X tambah C, Y tambah D. Karena ruas garis OA sama dengan ruas garis EF, maka geseran OA di titik P itu sama dengan geseran EF di titik P. Sama dengan X tambah A, Y tambah B. Karena ruas garis OB itu sama dengan ruas garis KH, maka geseran OB di titik P sama dengan P aksen, sama dengan geseran KH sama dengan X tambah C, Y tambah D. Jika geseran KH dikomposisikan dengan geseran EF melalui titik P, maka diperoleh geseran KH dikali geseran EF dari titik P sama dengan GKH X tambah A, Y tambah B. Nah, sama dengan X tambah A ditambah C, Y ditambah B ditambah D. Hasil akhirnya X tambah A tambah C, Y tambah B tambah D. Ini berarti bahwa geseran KH dikali geseran EF pada titik PM adalah translasi yang membawa titik O 0,0 ke titik A tambah C, B tambah D. Terima kasih. Sekian presentasi kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Sepertinya sudah paham semua ya. Kalau gitu langsung ke latihan soalnya saja mungkin ya di screen-nya. Ada 6 soal, ada 3 soal, tapi kan ada yang beranak ya. Jadi totalnya ada 6. Oke, Bintang sudah ngetekin di nomor 2 ya. Tapi nanti mungkin menjawabnya barengan semua dari pukul 11 ya.
Jadi ini ada waktu 15 menit untuk mencoba dulu, nanti pukul 11 baru dimulai presentasi jawabannya. Ya mungkin bisa di stop record dulu sambil menunggu teman-teman yang menjawab ya. Ya, silahkan Bintang. Lalu siap-siap ya, setelah Bintang ada Anita Melani. Jadi tadi kan soal nomor 2 tuh kan diketahui titik-titik pada A 2,1 dan B 5,3. Kemudian terdapat titik G, sebuah geseran yang membawa dari titik A ke B. Apabila titik C sama dengan 4,2, ini untuk keterangan soal A-nya. A-nya jadi soal A seperti ini. Apabila C sama dengan 4,2, maka tentukanlah G, C. Titik G, komposisi C. Jadi G ini jadi GAB terhadap komposisi C dengan titik C 4,2. Jadi dimisalkannya itu GABC sama dengan C aksen. Jadi ditemukan yang dicari itu nilai dari titik C aksennya ya. C aksen XC aksen, YC aksen. Maka apa garis AB sama dengan garis C dengan C aksen, sehingga ini garis AB kita kita bentuk dengan pengurangan seperti ini, XB min XA sama dengan ini untuk apa, garis C dengan C aksen sama dengan XC aksen min XC. Jadi 5 min 2, 5 kurang 2 ini sama dengan XC aksen min 4. Jadi ini 5 kurang 2, 3. Sama dengan XC aksen min 4. XC aksen itu sama dengan 7. Ini baru XC aksennya saja. Nah, untuk Y-nya, untuk dari sumbu Y-nya, titik Y-nya, jadi YB dikurang YA sama dengan YC dikurang YC. Ini sama dengan tadi nih. Ini kan apa? Untuk mencari titik X aksen, tapi kalau yang ini untuk mencari Y aksennya, jadi menggunakan titiknya itu dari Y, ya. Jadi YB-nya itu min 3, nih, YA-nya min 1, jadi YC aksennya itu belum diketahui, dan apa yang kita cari, jadi minus 2. Jadi ada titik C ini sama 4,2, Y-nya itu sama 2. Ya, jadi ini min 4 sama dengan YC aksen min 2, jadi, maka YC aksennya itu sama dengan min 2. Jadi XC aksen sama dengan 7, YC aksen sama dengan min 2. Sehingga titik C aksen tersebut adalah 7, min 2. Jadi seperti ini jawaban dari saya. Apakah ada pendapat lain dari kelompok terutama? Ya, bagaimana dari kelompok presentasi? Apakah sudah betul? Bintang lagi pakai Sudah laptop betul. nggak, Bintang? Iya, Bisa divisualisasikan dengan GeoGebra, Bintang, untuk penyelesaian translasi. Nanti pakai vektor AB. Bisa nggak? Kalau ini kan secara matematis ya, betul. Hasilnya 7, min 2 ya. Caranya juga sudah betul. Nah, sekarang coba kita ingin memvisualisasikannya secara gambar gitu. Benar nggak sih si titik C tadi ketika digeser sejauh vektor AB itu hasil C aksennya adalah 7, min 2 itu. Coba Bintang. Ini dihapus dulu ya bekas annotate-nya. Nah, nanti Bintang bikin vektor AB-nya dulu ya. Langkah pertama, bikin titik dulu, berarti titik A-nya dibuat, titik B dibuat, lalu hubungkan menggunakan vektor.
5, min 3 B-nya. Nah, vektornya itu katanya membawa A ke B. Nah, hati-hati ya, A ke B dengan B ke A itu berbeda. Kalau kita membicarakan vektor, kecuali kalau kita membicarakan sebuah segmen, itu AB, BA sama. Tapi kalau vektor dia beda. Oke, berarti kan vektornya 3, min 4 ya. Lalu ada si titik C, C-nya tadi tuh 4,2. Berarti sekarang bintang buat titik C 4,2. Nah, terus ditranslasi, berarti pakai menu translate. Yang cari menu translate bintang yang ada sebelah lagi, sebelah kanan. Kanan. Oke, translate. Nah, keterangannya apa tuh? Coba diarahkan kursornya ke lambang translate tadi. Buat mau tahu. Ya, terus diarahkan ke lambang yang nggak usah diklik. Diarahkan ke kotak atasnya. Nah, itu. Apa perintahnya? Oh, nggak ada ya kalau GeoGebra online ini ya bintang ya? Oke, jadi biasanya kan kalau di GeoGebra gitu, di ikonnya ketika kita arahkan, ada keterangannya nih, kita harus ngapain. Misalkan kayak membuat apa poligon gitu kan. Nanti perintahnya pilih 3 titik lalu dihubungkan. Oh, ini ada nih perintah tadi Tang. Setelah kamu klik, terus bawahnya ada nih muncul nih. Tadi sempat muncul tuh. Coba di GeoGebra Classic lagi. Nah, tadi sempat muncul ya, tapi memang agak cepat nih kalau versi yang ini. Nah, perintahnya itu adalah kamu klik titik C-nya, select objeknya, nah lalu diklik vektor U-nya. Garisnya aja diklik. Garis, nah itu. Nah, C aksennya ada di titik berapa itu bintang? 7, min 2. Dua. Sama kan dengan cara diselesaikan secara matematis tadi ya? Ya. Gitu ya. Jadi untuk membuktikannya kalian bisa menggunakan GeoGebra atau ketika nanti eh, ujian, nanti perhatikan pertanyaannya. Apakah misalkan saya membuat pertanyaan tuh, nanti di situ saya kasih petunjuk. Apakah saya meminta caranya atau jawabannya menggunakan cara matematis? Apakah menggunakan pembuktian secara teori? Kalau teori yang SCD di gini-gini gini gitu ya, bahasa matematis. Yang kedua pakai cara matematika yang tadi bintang, atau yang ketiga menggunakan visualisasi atau gambar seperti itu kan. Kalau masih koordinat sederhana ini kalian masih bisa menggambar di kertas gitu ya, jadi nggak sebenarnya nggak harus di GeoGebra juga bisa, cuma kan ini supaya lebih mudah aja memvisualisasikan dan lebih valid gitu hasilnya. Oke, baik, cukup ya, terima kasih bintang. Selanjutnya tadi ada Anita. Sudah siap Anita untuk nomor 2B? Silakan Udah, Anita, Ibu. bisa di-share screen. Baik, Yang Ibu. lainnya ya, jika ada yang ingin menjawab boleh tulis di kolom komentar. Kalau tidak ada nanti saya random ya. Jadi 2B itu soalnya diketahui titik-titik A 2,1 dan B 5,3, G sebagai geseran yang A ke B. Jika P sama dengan X, Y, tentukanlah geseran terhadap geseran A ke B terhadap P itu sama dengan P aksen. Maka sinar AB sama dengan sinar PP aksen. Sehingga XB min XA sama dengan XP aksen min XP. XB-nya itu 5, dikurang XA-nya 2 sama dengan XP-nya yang mau kita cari dikurang XP aksennya mau kita cari dikurang XP-nya itu di soal X. Nah, berarti XP aksen sama dengan 3 plus X. Selanjutnya kita cari YB min YA sama dengan YP aksen min YP. Min 3 min 1 sama dengan YP aksen dikurang Y. Didapat YP aksennya sama dengan Y min 4. Jadi, P aksennya itu adalah Y P aksennya itu adalah XP aksen, YP aksen, atau 3 plus X, Y min 4. Begitu, Ibu. Oke, bagaimana kelompok presentasi? Apakah sudah betul? Sudah, Ibu. Oke, baik. Berikutnya nomor
Satu, ada nggak nih yang mau coba nomor satu? Silahkan. Kalau nggak ada, nanti saya random dari partisipannya ya. PJ tolong catat ya siapa-siapa yang menjawab. Baik, Ibu. Ada yang mau jawab nomor satu, ABC, tiga orang berarti. Sama nomor tiga yang belum. Ibu, sebentar. Ya. Yang soal nomor 3 sepertinya ada typo. Mm-mm. Di mana tuh tipenya? Uh, User sunscreen ya, Ibu. Iya. Bentar. Uh, AB-nya nggak ada ya? Nggak ada, Ibu. Jadi tuh ini seharusnya garis F, Ibu. Bukan garis Q. Garis apa? F, M. M. Terus itu M tegak lurus AB. Sudah betul. Iya, benar, Ibu. Berarti jadi sehingga M itu 30 AB. Lukislah garis M sehingga M min. Oh, ya. Baik, Ibu. Jadi si titik AB-nya sembarang ya. Yang penting dia tegak lurus dengan si garis M-nya itu ya. Iya, Ibu. Oke, baik. Ada yang mau coba nggak? Saya panggil ya. Nomor satu, paling gampang loh. Nomor satu ABC tuh. Satu A, Nadia Rizky Lia. Apakah masih ada di Zoom? Ada, Ibu. Oke, nanti Nadia nomor satu A ya. Oh, ini Abdullah nomor tiga. Oke, sudah mau maju belum Abdullah? Apa tadi Rizkia dulu? Siapa duluan terserah. Rizkia udah siap belum? Foto dulu ya, Ibu. Belum difoto. Ya, boleh. Abdullah juga disiapkan ya. Baik, Untuk Bu. nomor tiga berarti. Sudah terlihat, Kak? Jadi di sini nomor satu kan diketahui ruas garis berarah AB dan titik C dan P. Nah, jadi yang A itu tentukan geseran AB tengah putaran terhadap titik C dari titik P. Nah, GAB C dari titik P itu kita bisa jadi GA titik P, jadinya GAB dari P aksen, yang hasilnya P double aksen. Nah, dengan titik ruas garis P aksen P double aksen sama dengan ruas garis AB. Oke, tadi G itu apa artinya? Geseran, Oke, kalau S? tengah putaran. Oke. SCP dimisalkan sebagai SCP itu P aksen. P aksen. SCP itu berarti artinya?
setengah putaran dari P terhadap titik C. Oke, good. Berarti GABP aksen adalah Geseran titik AB terhadap titik dari setengah putaran titik P terhadap titik C. jadi Oh, GABP aksen itu artinya isyarat AB geseran dari si P digeser sejauh dari P AB. aksen taruh AB. Iya, Bu. Ya, gitu ya. Jadi cara membacanya harus hati-hati karena dari cara membaca itu merupakan cara menjawabnya gitu kan urutan-urutannya. Oke, baik. Nadia, terima kasih sudah betul ya. Lanjut tadi nomor 3 ada Abdullah. Sudah selesai difoto? Kasih, Ibu. Ya, Sudah, Ibu. silakan di share screen. Yang lain kalau ada yang mau jawab berarti tinggal nomor 1B dan C ya yang belum. Di soalnya itu kan diketahuin titik A dan titik B. Terus garis M yang tegak lurus terhadap ruas garis AB. Nah, terus pertanyaannya itu disuruh lukis geseran AB terhadap M. Nah, biar gampang, garis M-nya itu saya taruh melewati titik A. Nah, karena digeser sejauh AB berarti kan A-nya di kiri, B-nya di kanan. Berarti bakal geser ke kanan. Biar gampang dilihatnya jadinya garis M-nya itu saya taruh di titik A, terus karena digeser sejauh AB, berarti ntar garis M aksennya bakal melewati titik B. Begitu, Ibu. Jadi pertama sebenarnya untuk jawaban itu gambar AB-nya nggak harus selalu horizontal gitu ya. Misalkan boleh kok dia kalau vertikal atau diagonal itu boleh. Yang penting kan di soal itu informasi pentingnya adalah si M tegak lurus dengan AB. Nah, AB itu berupa apa? Berupa garis atau berupa ruas garis. Nah, hati-hati nih. Kalau dia berupa garis, berarti garis itu kan sifatnya panjang ya, bisa diperpanjang sampai tak hingga gitu ya. Jadi menggambar AB-nya itu berarti tidak hanya terbatas di titik A dan di titik B. Artinya titik A, titik B memang terdapat pada ruas garis AB, tapi bukan berarti si AB itu merupakan ujung-ujungnya, gitu ya. Nah, si M-nya dia tegak lurus garis M ya. Ketika menggambar sebuah garis, biasanya dikasih atasnya kayak strip kayak gitu ya, garis M. Nah, tadi di sini M-nya tegak lurus dengan AB. Lalu perintahnya apa lagi tuh tadi? Diketahui titik A dan B dan garis G sehingga tadi G-nya diganti M ya dan garis M sehingga M tegak lurus AB. Lukislah garis M sehingga garis M aksen itu merupakan geseran dari A ke B. Gitu ya maksud soalnya tadi ya. Tadi saya lupa ada di halaman berapa tuh. Ya, berarti di sini M aksennya apakah M aksen ini harus berpotongan di titik B, Abdullah? M aksennya. Ya, tegak lurusnya apakah di titik B atau bisa di titik-titik lain di sepanjang garis AB itu? Harus di titik B, Bu. Soalnya kan M-nya itu di A, lewat A. Nah, berarti di soalnya itu ada yang ini ya, ada yang kurang ya di soalnya ya. Iya, Ibu. Jadi kalau memang ada bahasa seperti itu harusnya lalu ditambahkan gitu ya narasinya M melewati atau memotong gitu ya, garis M memotong ruas garis AB di titik A seperti itu tegak lurus gitu ya. Jadi memang membuat soalnya juga harus detail. Kadang walaupun soal kita ngambil dari Google juga itu belum 100 tentu 100% benar. Jadi harus kita review lagi gitu. Kita cek ulang lagi apakah perintah di soalnya sudah benar atau belum. Apalagi ini kan ibaratnya soal analisis ya. Jadi beda kayak soal misalkan kalkulus gitu udah jelas ada angkanya jawabannya sama semua gitu. Kalau ini kan berbeda analisisnya kayak tadi garis AB boleh kok garisnya dibikin vertikal, dibikin diagonal gitu ya. Jadi tidak harus selalu horizontal gitu juga boleh gitu ya. Jadi kalau ngambil soal dari Google itu harus dicek ulang. Oke, baik. Terima kasih Abdullah, boleh di stop share. Berikutnya nomor 1B. Sebelum saya random ke partisipan, ada yang mau jawab nomor 1B dan C? Oke, Irsyad 1B, boleh. Silakan Irsyad.
Tinggal 1C ya. Sebentar Ibu, foto dulu. Oke, silakan. Izin saya share screen Bu ya. Ya, silakan dijelaskan. Maaf. Bentar. Oke, jadi kan di sini tentukan untuk geseran garis garis AB, eh, geseran sorry, geseran setengah putaran titik pusat C dari geseran eh, ruas garis AB, ruas garis AB. Terus di sini jadi untuk ruas apa setengah putaran titik pusat C, eh, setengah putaran titik pusat C dari geseran eh, ruas garis AB, P itu diubah untuk untuk geseran AB-nya diubah menjadi P aksen. Terus kemudian jadinya geseran setengah putaran titik pusat C eh, terhadap dari geseran P aksen itu menjadi P double aksen dengan ruas garis P P aksen sama dengan ruas garis AB dengan dengan C titik tengah ruas garis P aksen dan P double aksen. Oke, bagaimana kelompok presentasi? Apakah sudah betul jawaban temannya? Sudah, Ibu. Oke, baik. Terima kasih. Abdullah, boleh di stop share. Terakhir, nomor 1C. Ada yang mau mencoba dulu? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya random ya. Terakhir, nomor 1C. Silahkan. Siapa ya? Denisa, apakah hadir? Denisa, nggak hadir? Hadir, Bu, hadir. Ya, sudah. Belum sih, Bu, yang 1C saya.
Silakan dikerjakan dulu ya, sebisanya untuk 1C. Iya, Bu. Jadi yang tadi 1C itu dihapus, terus jadinya ini ada soal keempat, Bu. Soal keempatnya itu diketahui titik-titik A 1,-3, B -5,-1, dan C-nya itu 2,4. Tentukan C aksen sama dengan geseran AB dari titik C. Sudah terlihat ya jawabannya. Nah, jadi tadi soalnya itu diketahui titik-titik yaitu ada A, titiknya itu -1,3, kemudian ada titik B -5,-1, dan titik C 2,4. Kemudian tentukan C aksen sama dengan GABC. Nah, CAB itu kan sama dengan GABC, maka CC aksennya itu sama dengan AB. Nah, dari sini kita bisa kuadratkan kedua ruas. Kemudian jadinya yang di bawah ini, yang di sini, yaitu X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat. Nah, yang bagian kiri ini X2 dan Y2-nya itu titik CC aksen. Titiknya C aksen, maaf. Nah, yang X1 dan Y1-nya itu titik C. Kemudian yang di sebelah kanan juga sama, ada X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat. Di mana X2-nya itu adalah X2 dan Y2 itu titik B, dan X1 Y1-nya itu titik A. Kemudian tinggal dimasukin aja, disubstitusi aja titik-titiknya.
Nah, karena yang C aksennya itu yang kita cari, jadi di situ masih yang di sebelah kiri itu masih X2, terus masih dan Y2 juga. Terus setelah disubstitusi, nah nanti kita dapat hasilnya yang ini. Jadinya X2 dikurang 2 kuadrat ditambah Y2 dikurang 4 kuadrat sama dengan min 4 kuadrat ditambah min 4 kuadrat. Nah, dari sini kita bisa samain yang ruas ini dan yang ini. Jadi yang X2 dikurang 2 kuadrat itu disama denganin sama yang min 4 kuadrat. Nah, jadinya yang di sebelah sini. Nah, karena udah sama, jadi X2 dikurang 2 sama dengan min 4. Kemudian X2-nya jadi sama dengan min 2. Nah, terus tadi kan sudah yang X. Nah, sekarang kita cari yang Y-nya. Nah, yang Y-nya itu sama. Jadi yang Y-nya ini dan yang ini disamain, jadinya yang seperti ini. Jadi Y2 dikurang 4 kuadrat sama dengan min 4 kuadrat. Kemudian bisa kita hasilkan juga jadi Y2 dikurang 4 sama dengan min 4. Dan hasilnya Y2-nya sama dengan 0. Nah, jadi kita dapat C aksen atau sama dengan GABC itu jadinya min 2,0. Gitu, Ibu. Oke, baik. Bagaimana kelompok presentasi? Apakah sudah betul jawabannya? Udah, Ibu. Kalau saya lihat sudah ya. Ya, jadi pakai persamaan ruas garis ya ini ya. Tinggal dikuadratkan kedua sisinya. Tinggal hitung-hitungnya. Tadi kalau nggak salah ada di PPT ya. Saya lupa tapi di halaman berapa gitu. Jadi memang sudah lengkap di PowerPoint-nya. Oke, baik. Terima kasih. Adita bisa di-subshare. PJ tolong dicatat ya hari ini siapa yang menjawab dan untuk kehadiran nih tinggal 31 ya. Total kelasnya kalau nggak salah ada 30 berapa kemarin tuh. Nanti dicek lagi tuh hati-hati ini ada yang pakai dua device apa eh, satu device buat dua mahasiswa juga tadi ada ya. Jadi tolong dicek and recheck lagi. Baik, terima kasih semuanya. Senin depan jadwal kita luring ya. Iya, Ibu. Oke, Jumat depan, Senin depan berarti kelompok berapa? Tadi kelompok berapa sih? Kelompok 8 hari Kelompok ini, Bu. 8. Ya, berarti besok kelompok 9. Disiapkan ya untuk soal-soalnya dicoba-coba lagi ya. Jadi jangan ada yang salah soal lagi. Oke, baik. Terima kasih. Saya akhiri perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ibu. Bu.